Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membawakan video pembelajaran dengan judul Sistem Berkas untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Berkas. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu yang pertama Abdul Fattah Ali dengan NIM S1S1 16058, kemudian M. Tajri Razak dengan NIM S1S1 20013, kemudian saya sendiri Muhammad Amharayadin dengan NIM S1S1 20037, selanjutnya Arya Pratama dengan NIM S1S1 20061, lalu Niluh Esa Purniawati dengan NIM S1S1 20085, dan terakhir Andianisya dengan NIM S1S1 20105. Adapun materi yang pertama yaitu konsep dasar sistem berkas. Untuk pengertian dari berkas sendiri atau file adalah sekumpulan informasi yang saling berkaitan, umumnya adalah sekumpulan byte, bit, record, di mana artinya didefinisikan oleh pembuat dan pemakainya. Kemudian file data ini dapat berbentuk numerik, alfabet, ataupun alfanumerik. Kemudian file dapat berbentuk bebas seperti file teks ataupun terstruktur. Adapun sistem berkas sendiri adalah suatu sistem untuk mengetahui bagaimana cara menyimpan data dari file tertentu dan organisasi file yang digunakan. Nah, sistem berkas ini menyediakan pendukung yang memungkinkan programmer mengakses file tanpa menyangkut perincian karakteristik penyimpanan dan perhelatan waktu. Kemudian sistem berkas mengubah pernyataan akses file menjadi instruksi output dengan level yang lebih rendah. Selanjutnya, komponen dari sistem berkas. Di sini ada 4 komponen dari sistem berkas. Yang pertama itu adalah disk management. Nah, disk management ini menjelaskan bagaimana seharusnya menyusun blok-blok disk ke dalam file. Yang kedua ada naming. Naming berguna bagi pemakai yang memungkinkan untuk menunjuk file dengan penamaan, yaitu mengenal blok-blok disk. Yang ketiga yaitu protection, yaitu suatu cara untuk memproteksi pemakai file dari pemakai lain. Dan yang terakhir yaitu reliability, di mana file-file yang diperlukan akan ada tersedia jika terjadi kerusakan sistem. Setiap sistem operasi memiliki sistem tersendiri. Contohnya ada FAT32 pada Windows 9, NTFS pada Windows NT, dan Windows XP FAT16 pada MS-DOS. Kemudian ada EXT2, EXT3, dan Raster pada Linux. Nah, jadi masing-masing file sistem ini mempunyai metode yang berbeda dalam pengaksesan, pengorganisasian, dan pengolahan data pada disk. Demikian dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Pratama dengan NIM S1S1 20061. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas istilah-istilah dasar dalam sistem berkas dan klasifikasi berkas. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu istilah-istilah dasar dalam sistem berkas. Ada 6 istilah dalam sistem berkas. Yang pertama, entitas. Entitas adalah suatu objek yang dapat dibedakan dari lainnya. Objek di sini dapat berupa barang, orang, maupun peristiwa. Seperti contohnya entitas gaji pegawai, entitas nomor telepon, dan entitas nilai ujian. Yang kedua ada atribut, di mana atribut adalah karakteristik yang menjadi ciri dari entitas. Seperti contohnya yaitu entitas gaji pegawai terdiri dari atribut NIP, nama, jam lembur, tunjangan, dan gaji pokok. Yang ketiga ada item data, di mana tempat penyimpanan tiap atribut dari sebuah entitas. Contohnya item data untuk nama mahasiswa biasa disebut file, namun dipakai untuk menunjukkan tempat di mana item data disimpan. Yang keempat ada item data elementer. Item data elementer adalah bagian lebih kecil dari item data. Contohnya item data tanggal dapat dibagi menjadi item data elementer, tanggal, bulan, dan tahun. Yang kelima ada record. Record adalah kumpulan item data yang saling berhubungan. Kemudian yang terakhir ada berkas atau file.
berkas atau file adalah kumpulan record yang saling berhubungan. Kemudian kita masuk pada materi kedua, yaitu klasifikasi berkas. Klasifikasi berkas di sini ada master file, di mana master file ini adalah file yang berisi data yang relatif tetap. Kita bisa lihat pada contoh pada gambar tabel. Ada organisasi sebuah pabrik, di mana dia menunjukkan payroll master file, customer master file, personnel master file, dan inventory master file. Master file ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu reference master file dan dynamic master file. Reference master file adalah file yang berisi record yang tidak berubah atau jarang berubah. Kemudian dynamic master file yaitu file yang berisi record yang terus-menerus berubah dalam kurun waktu tertentu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, saya Muhammad Tajir Razak dengan NIM S1S12013. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang klasifikasi berkas. Nah, adapun dalam klasifikasi berkas itu pada poin kedua ada yang namanya transaction file. Nah, apa itu transaction file? Transaction file adalah file yang berisi record-record yang akan memperbaharui atau mengupdate record-record yang ada pada master file. Nah, di mana mengupdate itu dapat berupa penambahan record, penghapusan, dan perbaikan record. Nah, yang ketiga ada yang namanya report file. Nah, report file itu adalah sebuah file yang berisi data yang dibuat untuk laporan atau keperluan user. File tersebut dapat dicetak pada kertas printer atau hanya ditampilkan pada layar. Nah, yang selanjutnya itu ada yang namanya work file. Nah, work file itu merupakan file sementara dalam sistem. Suatu work file merupakan alat untuk melewatkan data yang dibuat oleh sebuah program ke program lain. Nah, biasanya file ini dibuat pada waktu proses sortir. Nah, pada poin kelima ada yang namanya program file. Nah, program file itu sebuah file yang berisi instruksi-instruksi untuk memproses data yang akan disimpan pada file lain atau pada memori utama. Nah, instruksi-instruksi tersebut dapat ditulis dalam bahasa tingkat tinggi seperti COBOL atau Fortran atau Basic dan lain sebagainya, bahasa assembler dan bahasa mesin. Dan selanjutnya itu ada yang namanya text file. Nah, text file itu merupakan file yang berisi input data alphanumerik dan grafik yang digunakan oleh sebuah text editor program. Nah, text file itu hanya dapat diproses dengan text editor seperti Visual Code, Sorghum Text, Node C++, dan lain sebagainya. Nah, dan untuk yang poin ketujuh itu ada yang namanya dump file. Nah, dump file ini adalah sebuah file yang digunakan untuk tujuan pengamanan atau security. Nah, mencatat tentang kegiatan-kegiatan pengupdatean, sekumpulan transaksi yang telah diproses atau sebuah program yang mengalami kekeliruan. Dan yang terakhir itu ada yang namanya library file dan juga history file, di mana library file adalah sebuah file yang digunakan untuk penyimpanan program aplikasi, program utilitas atau program lainnya. Sementara history file itu sendiri adalah file yang merupakan tempat akumulasi dari hasil pemrosesan master file dan transaction file. Nah, file ini berisikan data-data yang selalu bertambah sehingga file ini terus berkembang sesuai dengan kegiatan yang terjadi. Nah, baik, mungkin itu saja lanjutan pembahasan saya tentang klasifikasi berkas. Untuk selanjutnya saya akan menyerahkan kepada rekan saya untuk menjelaskan pembahasan dari materi-materi selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Andi Anissa dengan NIM S1S1201005. Di sini saya akan melanjutkan untuk membacakan materi, di mana saya akan membacakan tentang model akses berkas.
Model akses berkas terbagi menjadi 3 model. Akses yang mungkin oleh sebuah program terhadap file, yaitu yang pertama input file yang hanya dapat dibaca dengan program. Contohnya, transaction file merupakan input file untuk mengupdate program. Program file dari source kode merupakan input file untuk program compiler. Yang kedua yaitu output file, di mana file yang hanya dapat ditulis oleh sebuah program atau file yang dibuat dengan program. Contohnya, report file merupakan output dari program yang mengupdate master file. Program file yang berupa objek kode merupakan output file dari program compiler. Yang ketiga yaitu input atau output file yang dapat dibaca dari dan ditulis ke selama eksekusi program. Contohnya master file, word file dengan short program. Nah, tabel 2 menunjukkan model akses file dari sistem flow diagram, di mana program file itu sort, sedangkan di input file theme card, output file sorted theme card, sedangkan di input output file itu sort word file. Nah, yang bagian kedua by record update, di bagian input filenya sorted theme card, di bagian output filenya itu ada reject theme card, by check detail, reconciliation detail. Kemudian di bagian input output filenya itu payroll master. Kemudian di bagian ketiga, bagian program file itu pay check writer, pay check detail, pay check. Keempat, reconciliation report writer, reconciliation detail, reconciliation report. This utility reject theme card, reject report. Nah, sebuah file mempunyai lebih dari suatu fungsi jika digunakan oleh lebih dari satu program. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilo Eka Purniawati, NIM E1E12085. Di sini saya akan melanjutkan materi sistem berkas yang sebelumnya telah dibawakan oleh teman saya. Materi yang akan saya bahas yaitu organisasi berkas. Nah, organisasi berkas merupakan suatu teknik atau cara untuk menyatakan atau menggambarkan dan menyimpan record-record dalam sebuah berkas. Selanjutnya di sini ada teknik organisasi berkas. Nah, teknik organisasi berkas yang pertama yaitu ada sequential file, kemudian relative file, terus ada index sequential file, dan yang terakhir ada multi-key file. Nah, secara umum keempat teknik dasar ini berbeda dalam cara pengaksesannya. Di sini cara pengaksesan file ada dua. Yang pertama yaitu direct access, yaitu suatu cara pengaksesan record yang langsung tanpa mengakses seluruh record yang ada. Contohnya magnetic disk atau CD. Kemudian yang kedua ada sequential access, yaitu suatu cara pengaksesan record yang didahului pengaksesan record-record depannya. Contohnya yaitu magnetic tape dan postcard. Kemudian di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan organisasi berkas. Yang pertama yaitu
karakteristik dari media penyimpanan yang digunakan. Kemudian yang kedua, volume dan frekuensi dari transaksi yang diproses. Yang terakhir yaitu response time yang diperlukan. Nah, sekianlah materi yang saya bawakan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu mengenai operasi berkas. Jadi operasi berkas menurut model penggunaannya ini terbagi menjadi dua, yaitu batch processing dan interactive processing. Batch processing ini yaitu suatu proses yang dilakukan secara grup atau kelompok. Sedangkan interactive processing ini suatu proses yang dilakukan secara satu persatu, yaitu record demi record. Selanjutnya, menurut model operasi berkasnya, organisasi berkas ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu creation, membuat struktur file lebih dahulu, lalu menentukan banyak record. Kemudian record tersebut dimuat ke dalam file tersebut dan membuat file dengan merekam record demi record. Kemudian ada update, yaitu untuk membarui file. Yang ketiga yaitu retrieval, pengaksesan sebuah file dengan tujuan untuk mendapatkan informasi. Dan yang terakhir yaitu maintain, yaitu perubahan yang dibuat terhadap file dengan tujuan memperbaiki penampilan program dalam pengaksesan file tersebut. Nah, itu merupakan materi terakhir, dan demikian pula materi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan, kami memohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.